Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kembali lagi di materi kalkulus. Kali ini kita akan melanjutkan topik kita dalam diskusi membahas tugas ya. Topiknya tentang limit dan kekontinuan. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tugas sampai soal nomor berapa? 3 ya di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 4 di sini. Di bagian ini kita diminta untuk mencari nilai A dan B sedemikian sehingga fungsi bagian ini dia kontinu di mana-mana. Oke, ya kita lihat bagaimana cara kita mencari nilai A dan B di sini. Ya, pertama kita tulis dulu tentu fungsinya. Nah, ini nomor 4. Fungsinya adalah fx sama dengan apa tadi? Sebentar, x plus 1 untuk x yang berada di sebelah kirinya 1. X plus 1 untuk x yang berada di kiri 1. Kemudian tadi ada AX plus B yang berada di antara 1 dengan 2. Oke, AX plus B untuk berada di satunya tadi ada tanda sama dengan kalau nggak salah ya. Terus satunya lagi 3X. X yang berada di sebelah kanannya si 2. Oke. Nah, diminta untuk menentukan A dan B di bagian ini agar dia kontinu di mana-mana. Ya, kekontinuan di mana-mana itu kita harus menunjukkan di bagian-bagian yang kritis ya. Bagian-bagian kritis tentu dia ada di posisi ujung. Yaitu di sini kita harus memeriksa di titik 1 dan juga diperiksa juga di bagian ini di 2 ya, di X sama dengan 2, di X sama dengan 1 dan di X sama dengan 2 itu seperti apa. Sehingga nanti kalau di bagian-bagian ini, di bagian-bagian ujung ini continue, maka dia akan continue ya di mana-mana ya. Karena ini bentuknya juga X plus 1, AX plus B, 3X ini bentuk linear saja. Baik, kalau begitu kita lihat dulu di 1 ya. Kita periksa di X sama dengan 1, apa sih syaratnya agar dia continue di X sama dengan 1 gitu. Seperti yang kita ketahui ya, ini saya tulis jangan deh, nggak usah ditulis. Ini kita buat nanti diperiksa di berikutnya ya, kalau cukup. Nah, kita tahu bahwa untuk menentukan kontinuitas itu kita harus memeriksa nilai fungsinya ya. Satu, nilai fungsinya ada nggak? Gitu ya. Kita cek dulu di F1 nih. F1, nilai fungsinya berapa? Ini yang 1 itu masuknya ke sini ya, masuknya ke AX plus B kan, X sama dengan 1 nih. X sama dengan 1 masuk ke bagian AX plus B ya, X sama dengan 1, AX plus B ini ada lebih besar atau sama dengan, berarti ini kita gunakan ini ya. Oke, berarti nanti X-nya sama dengan 1, maka F1 itu adalah A plus B. Oke, nah ini syarat agar di X sama dengan 1 itu adalah A plus B, tapi tidak memberikan informasi apapun di bagian ini ya, hanya A plus B saja. Oke, kita cek lagi untuk kekontinuan itu syarat yang berikutnya adalah nilai limitnya ada. Oke, nilai limit itu ditentukan oleh keberadaannya ditentukan oleh kesamaan dari pendekatan dari kiri dan kanannya. Berarti nanti kita periksa dulu dari arah kiri, misalkan dari satu kiri untuk fx ya. Satu kiri ini apa nih? Untuk yang x dari satu kiri itu berarti dan ini ya. X ini untuk semua x yang berada di kirinya satu itu adalah x plus 1 ya. Jadi kita punya untuk limit X menuju 1 dari kiri itu fx-nya adalah X plus 1. Berapa nih hasilnya? Ini adalah berapa? Ini ke sini aja deh biar cukup nanti. X menuju 1 berarti ini adalah 2 ya. Oke. Nah, sekarang di sebelah ini kiri udah, tinggal bagian kanannya berarti ya. Limit X menuju 1 dari sebelah kanan fx. Oke, dari kanan kita pakai yang mana? Berarti kita baca di fungsinya ya. Di bagian ini untuk semua x yang berada di sebelah kanan 1 itu kita pakai ini AX plus B ya. Ini kita pakai AX plus B dan ini sama dengan apa? A plus B. Nah, agar limitnya ada ya, agar limitnya ada, apa syaratnya di sini? Syarat limit
ada. Di sini syaratnya adalah A plus B sama dengan 2. Ini limitnya ada. Dan kalau agar dia continue, dia harus sama juga dengan nilai fungsinya. Kebetulan di sini nilai fungsinya sama dengan nilai limit kanan. Ya, berarti ini tetap ya. Jadi syarat continue di sini, ini tidak hanya syarat limit ada, melainkan syarat continue di sini. Syarat continue di X sama dengan 1 itu adalah A plus B-nya harus sama dengan 2. Oke, itu informasi yang pertama. Sekarang kita akan periksa di X sama dengan 2 ya. Karena ini bagian ujung nih. Bagian-bagian ujung ini yang bagian-bagian yang cukup kritis ya. Oke, pertama seperti yang tadi kita periksa nilai fungsinya di F2 itu berapa. Nah, yang F2 kalau kita lihat di fungsinya, ini ada X lebih besar atau sama dengan 2, berarti kita menggunakan fungsi 3X ya. Berarti F2 berapa? F2 adalah 3 dikali 2, berarti kan X-nya ya. Berarti sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang kita periksa limitnya ada nggak ya. Untuk ngecek limit seperti biasa, kita cek limit kiri dan kanannya. Limit kirinya berapa? Fx ya. Kita gunakan fx yang mana nih? Kalau dia dekati dari sebelah kiri fx-nya. Ya, kita dekati dari sebelah kiri, kita lihat yang ada di sebelah kirinya. Ini bukan 1. Ini kita sedang berbicara di x sama dengan 2. Berarti ini mendekati x-nya mendekati 2 dari kiri. Ini 2 dari kiri ya. Nah, dari kiri mana? Berarti ini adalah untuk semua X yang berada di kirinya 2 kan, bacanya kan gitu kan. X yang berada di kirinya 2, kita pakainya AX plus B dong. Ya. Berarti Fx yang ini adalah AX plus B. Nah, artinya apa? Artinya limit kirinya adalah 2A. Ya, ini 2-nya X ya. Berarti 2A plus B. Ya, 2A plus B. Oke. Sementara berikutnya limit X menuju 2 dari kanan sebenarnya akan sama saja dengan bagian ini ya. Posisinya kan sama dengan ini ya. Posisinya lebih besar atau sama dengan 2. Berarti yang ini sama. Ya, kita tulis saja agar lebih jelas. Yang mana syarat limit, yang mana syarat continue. Nah, ini dari 2 kanan itu kan kita pakai 3X. Berarti 3X ini berapa? 3 kali 2, 6. Nah, syarat keberadaan limit itu di sini syarat limit ada adalah apa? Adalah 2A plus B harus sama dengan 6. Lihat di sini ya. Syarat ketiga continue itu apa? Syarat ketiganya agar fungsi itu continue adalah nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Karena nilai limitnya ini bersyarat, ini nilai fungsinya adalah 6 dan 6 sama dengan ini ya. Ini syaratnya berarti ini sama nih. Syarat limit ada itu di sini sama dengan syarat continue-nya juga. Di sini ya. Continue di X sama dengan berapa? 2 karena di bagian ini nilai fungsinya di sini sama dengan limit 2 dari kanan ya. Oke, apa syaratnya? Adalah 2A plus B sama dengan 6. Oke, berarti agar dia continue di mana-mana dalam hal ini adalah di 1 dan di 2. Kalau di 1 dan di 2 terjamin continue, maka dia di mana-mana akan continue ya. Karena bentuknya sifat linear fungsinya. Oke, syaratnya apa? A dan B-nya berapa? Ya, tinggal kita ini aja, eliminasi substitusi ya. Eliminasi syarat di sini. Ini kita pakai eliminasi dan substitusi saja. Ya. 2A plus B sama dengan 6. Terus yang ini adalah A plus B sama dengan 2. Artinya, kalau kita eliminasi, berarti 2A dikurangi ini B, kita eliminasi, 2A dikurangi A jadi A, 6 kurangi 2 jadi 4. Artinya A-nya 4, kalau kita substitusikan A plus B sama dengan 2, A-nya tadi 4, tambah B sama dengan 2, berarti B-nya berapa? B-nya adalah min 2, ya. B-nya adalah min 2. Oke, ya berarti kita sudah bisa menentukan bahwa A-nya adalah 4 dan B-nya adalah min
2. Berarti persamaan yang berikut ini AX plus B ya. Oke, AX plus B ini fungsi yang ada di definisi tadi. A-nya adalah 4, jadi 4X. B-nya adalah min 2, jadi min 2. Oke, jadi AX plus B-nya adalah sama dengan 4X min 2. Selesai. Nah, kalau saja fungsi AX plus B di sini didefinisikan dengan 4X min 2, maka fungsi ini dia akan continue everywhere. Continue di mana-mana. Oke, ya. Terima kasih. Itu untuk pembahasan nomor 4. Untuk pembahasan nomor 5, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you next time.